Graham Arnold tiba-tiba tinggalkan Australia, kena Maggie Sintayong. Messi dan Eliano akhirnya sumpah WNI di Kedubes RI di Belanda. Malaysia tiba-tiba klaim bek timnas Indonesia Jordi Amat. Masyarakat Thailand sebut Asnawi bek sayap terbaik di Liga Thailand. Media Vietnam cemas skuad Garuda bakal salib Vietnam di ranking FIFA. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Australia yakni Graham Arnold mengatakan hasil 0-0 melawan timnas Indonesia menjadi salah satu alasan dirinya meninggalkan jabatan pelatih skuad timnas Australia. Juru taktik yang sejatinya masih terkait kontrak hingga 30 Juni 2026 ini mengatakan mundur merupakan keputusan terbaik bagi dirinya dan juga timnas Australia. Setelah pertandingan melawan timnas Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan. Baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia, kata Graham Arnold. Keputusan ini diambil karena rentetan hasil buruk yang didapatkan Jackson Irvine dan kawan-kawan di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi menyabet 6 poin dalam dua laga awal, timnas Australia hanya mendapatkan 1 poin. Setelah tumbang 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, timnas Australia ditahan imbang timnas Indonesia 0-0 di Stadion GBK. Dua hasil di atas tentunya menyudutkan timnas Australia yang berambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Usai melakoni 2 pertandingan, Australia tertahan di posisi kelima dengan 1 angka. Juara Piala Asia 2015 ini terpaut 3 poin dari Arab Saudi di posisi kedua, atau batas terakhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Negara tetangga yakni Malaysia tengah menjadi sorotan para pecinta sepak bola tanah air. Persaingan sengit antara Indonesia dan juga Malaysia memang telah menjadi rahasia umum, apalagi di dunia sepak bola. Sebagaimana diketahui, salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Jordi Amat bermain abroad dengan membela klub yang berkompetisi di Liga Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Terbaru, Malaysia kembali menuai kontroversi yang berkaitan dengan Jordi Amat di ajang AFC Champions League Elite 2024. Klub yang diperkuat oleh Jordi Amat yakni Johor Darul Ta'zim baru saja melakoni laga melawan Shanghai Port FC dengan hasil imbang 2-2 di babak penyisihan grup AFC Champions League 2024. Namun bukan penampilan Jordi Amat yang disorot oleh para penggemar, melainkan asal negara sang pemain keturunan yang tertulis dari Malaysia bukannya Indonesia. Dalam papan nama daftar susunan pemain Johor Darul Ta'zim, Jordi Amat sebagai starter tertulis berasal dari Malaysia. Sontak hal tersebut menuai beragam reaksi dari netizen Indonesia yang merasa heran lantaran ini bukan kali pertama Malaysia mengklaim sesuatu milik Indonesia. Sejatinya bukan Malaysia yang melakukan klaim asal negara Jordi Amat itu. Kesalahan tersebut dilakukan oleh AFC selaku pihak penyelenggara. Namun fan tanah air tetap merasa kesal dan tidak terkejut dengan aksi klaim yang biasanya dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia. Sebelumnya, Malaysia juga sempat mengklaim salah satu budaya legendaris Indonesia yakni batik. Kepastian itu didapat melalui video dari YouTuber ternama dunia, yakni Isospeed. Messi dan Eliano Renders akan disumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI di Belanda. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses naturalisasi. Sebelumnya, Menkumham RI yakni Suparman Adi Aktas mengungkapkan bahwa pengambilan sumpah di Belanda ini akan dilakukan pada Minggu 22 September 2024 atau juga pada Senin 23 September 2024 mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi rencana tersebut. Pengambilan sumpah ini merupakan tahap akhir dari proses naturalisasi. Hilgers dan Eliano sebelumnya sudah disetujui naturalisasinya oleh Komisi 3 dan juga Komisi 10 DPR RI pada Selasa 17 September 2024. Dan saya rasa apa yang kami sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudis karena sesuai dengan aturan dari pemerintah. Harus diangkat sumpah dan itu ada, kata Erick Thohir. Jadi fleksibilitas, baik di sini atau di luar negeri.
Itu biasa angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada, ujar Erick Thohir. Dilanjutkan Erick Thohir, opsi pengambilan sumpah WNI di Belanda dilakukan karena jadwal padat pemain. Sebab baik Michel Gris ataupun Eliano Randers sedang sibuk berkompetisi di klubnya masing-masing. Karena ingin prosesnya cepat selesai, mau tidak mau, pengambilan sumpah harus dilakukan di Belanda. PSSI ingin keduanya sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan depan, di mana Garuda akan 2 kali bertandang melawan Bahrain dan juga Cina. Kami harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kami mencari cara yang sesuai dengan aturan. Jadi bukan di luar aturan, ucap Erick Thohir. Kami mencoba mengangkat sumpah di negara lain seperti juga beberapa bangsa orang Indonesia yang akan sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Kami tidak ada yang spesial. Semua kami hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA, tutur Erick Thohir. Masyarakat Thailand memuji setinggi langit Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Ia disebut sebagai bek kanan terbaik di Liga Thailand. Hal ini menunjuk dari bagaimana penampilan Asnawi Mangkualam bersama dengan klubnya Port FC di Liga Thailand musim ini. Sebab penampilannya pada 6 pekan pertama Liga Thailand 2024-2025 benar-benar impresif. Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam memutuskan hijrah ke Liga Thailand setelah kontraknya bersama dengan klub Korea Selatan Jeonnam Dragons tak lagi dilanjutkan. Ex-pemain PSKM Makassar itu memutuskan hengkang setelah 1 musim dan memilih Port FC sebagai klubnya berikutnya. Bergabung pada paruh musim 2023-2024, langkah Asnawi di tim barunya tidaklah mudah. Sebab pada awal kedatangannya Kapten Timnas Indonesia itu kesulitan menembus starting line up dan hanya menjadi pelapis Supanam Brewriran di posisi bek kanan. Namun hal itu berubah di awal musim 2024-2025 ini. Asnawi yang sebelumnya hanya menjadi pelapis, kini telah menjadi pilihan utama pelatih Port FC. Bek kanan andalan timnas Indonesia itu selalu tampil sebagai starting line up dalam 6 laga awal Liga Thailand 2024-2025. Hasilnya pun luar biasa, di mana dalam 6 laga Port FC tanpa kekalahan. Total tim berjuluk Port Lions itu sukses memetik 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Menariknya, Asnawi memiliki sumbangsi 1 assist dari 6 laga itu. Melihat penampilan Asnawi Mangkualam yang on fire, sejumlah masyarakat Thailand tak segan untuk memuji performa sang pemain. Bahkan salah satu seorang netizen tak ragu untuk menyebut mantan pemain Ansan Green tersebut sebagai bek kanan terbaik di Liga Thailand. Berdasarkan penampilannya akhir-akhir ini, menurut saya dia adalah RB terbaik di Liga Thailand, tulis salah satu fans Thailand. Terbaru, Asnawi bersama dengan Port FC baru saja mencuri 3 poin dari markas Persib Bandung. FIFA baru-baru ini telah memperbarui ranking dunia per September 2024. Media Vietnam cemas jika Golden Star Warriors disalip timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia meraih peningkatan di ranking FIFA. Anak asuh Sintayong itu naik 4 tangga menjadi urutan ke-129 dunia. Hasil ini didapatkan setelah skuad Garuda menahan imbang 2 negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Arab Saudi dan juga Australia. Dengan jarak peringkat yang berbeda jauh, maka Jaizes dan kawan-kawan mendapatkan tambahan poin 15 poin lebih sehingga bisa naik 4 tangga di ranking FIFA. Di sisi lain, Vietnam justru harus rela turun tangga dari klasemen dunia. Golden Star Warriors mengalami hasil buruk di jeda internasional September 2024. Anak asuh Kim Sam-sik itu 2 kali mengalami kekalahan. Pertama saat dihajar Rusia dengan skor telak 3-0. Lalu di pertandingan kedua, Vietnam juga harus menyerah dari Thailand lewat skor 1-2. Golden Star Warrior pun turun ke posisi 116 dunia. Peringkat timnas Vietnam turun, nyaris didekati oleh timnas Indonesia. Tulis laporan Soha.vn yang cemas dengan situasi ini. Adapun ranking FIFA timnas Indonesia masih berpotensi naik lagi karena bakal melakoni 2 pertandingan melawan Bahrain dan juga Cina pada Oktober 2024 mendatang. Andai berhasil meraih kemenangan, bukan tak mungkin anak asuh Sintayong semakin melejit.
Apalagi PSSI juga menargetkan bahwa skuad Garuda mengincar ranking 100 FIFA dunia.